Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa, terima kasih Anda masih dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Hari Raya Idul Adha. Baik, Masya Allah, di hari spesial ini, nah di segmen 5 ini ada segmen Ulama Menjawab yang insya Allah akan dijawab oleh Syekhuna Syekh Ahmad Al-Misri yang akan saya bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Saya akan bacakan atas nama Irfan Maulana Amrullah ini tepatnya. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, apakah ada keutamaan bagi ekonomi pas-pasan tetapi memaksakan berkurban karena lillahi ta'ala meskipun dengan berhutang atau masih punya hutang yang membebani? Bagaimana Syekhuna? Fadal Syekh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya itu sangat bagus sekali. Kita harus tahu pada dasarnya berkurban itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i yang masyhur dalam mazhab Maliki dan mazhab Hambali, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Hukumnya apa? Sunnah muakkadah artinya sunnah yang jarang ditinggal oleh Rasulullah, yang ditekankan Nabi, yang Nabi jarang tinggalkan. Dalam mazhab Hanafi, hukum berkurban adalah wajib. Karena mazhab Hanafi itu membedakan antara wajib dan fardu itu dalam usul fikih. Jadi berdasarkan jumhur ulama, berkurban adalah sunnah muakkadah bagi mereka yang punya kelebihan rezeki. Jadi Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa, Allah tidak pernah membebani seorang hamba dengan beban yang dia tidak bisa kerjakan. Maka jangan sampai membebani diri Anda dan merasa itu agak membebani, tidak. Yang ingin berkurban punya keluasan rezeki boleh, tapi kalau tidak punya, enggak masalah. Tapi ada pertanyaan lagi, kalau ada orang betul-betul kepingin berkurban sehingga dia minjam uang, itu dibahas ulama juga, sehingga dia minjam uang untuk ulama mengatakan hal itu tidak diwajibkan, jangan membebani diri sendiri. Ulama lain mengatakan tidak masalah, karena pahala berkurban besar. Tapi dengan catatan, dengan apa? Catatannya adalah apabila kita punya pekerjaan rutin, penghasilan bulanan, boleh pinjam. Saya ulangi lagi, dengan catatan diperbolehkan kita minjam untuk kalau seandainya mau, sedangkan itu sunnah muakkadah. Kalau seandainya sudah saya pinjam dan saya punya gaji bulanan, uang setiap bulan masuk, kata ulama boleh, bisa nutupi daripada uang yang masuk setiap bulan. Tapi kalau tidak ada penghasilan, tetap lebih bagus hindari. Kenapa? Karena tidak dibebani oleh Allah. Jangan sampai membebani diri sendiri. Maka berkurban itu adalah sunnah bagi mereka yang punya keluasan rezeki. Tapi katanya ada hadis dari Nabi, man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Yang punya keluasan rezeki dan tidak berkurban, jauhi tempat salat kami, jangan ikut. Itu hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam Mustadrak beliau, dan sebagian ulama bilang sahih, sebagian bilang lemah, dhaif. Jelas? Maka bagi yang dalam kesulitan, apalagi masih punya hutang, membebani diri lagi, jangan. Dan kalau punya niat dan terhalang karena keterbatasan ekonomi, kesulitan, insya Allah masih mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu. Punya niat saja belum terlaksana aja udah berpahala, apalagi kalau sudah dilaksanakan. Berdasarkan sabda Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Wallahu ta'ala ala wa'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Syekhuna. Ya, dan pada segmen berikutnya kita tentunya akan berdoa bersama dengan guru-guru kita, pemirsa. Dan kita juga nanti masih akan menjawab satu pertanyaan lewat Instagram lagi ya, Pak Dendi ya. Ya, kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Hari Raya Idul Adha.